kadang mindsetnya sekarang seperti itu, nggak usah sekolah lah karena di menikah jadi ibu rumah tangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak solih dan solihah SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga. Berjumpa lagi di acara Casting Podcast for Inspiring. Bertepatan pada tanggal 21 April 2021, kita memperingati Hari Kartini. Saat ini saya tidak sendiri karena saya juga bersama dengan seorang Kartini masa kini nih. Seorang ibu yang cantik bernama Dr. Yani Isyana Pramasanti, Magister Kesehatan. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Apa kabarnya, Bu Sekar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat dulu nih ke Dr. Yani, Bu. Karena terima kasih. Beberapa hari yang lalu, sebagai hadiah Hari Kartini nih sepertinya, Bu Dr. Yani ini dilantik menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Tepuk tangan dulu dong, yang di rumah bisa tepuk tangan ya. Terima kasih. Semoga menjadi berkah ya Bu ya, dan amanah, amin, Allahumma amin. Nah, ayah, bunda, serta anak-anak solih dan solihah yang ada di rumah, pada casting kali ini kita akan berbincang mengenai sosok Kartini, Bu. Sosok Kartini masa kini. Nah, sebelumnya, menurut Bu Direktur, menurut Dr. Yani nih, kira-kira sosok Kartini di mata Bu Dr. Yani seperti apa? Iya, jadi sosok seorang Kartini adalah seorang ibu ya, seorang wanita yang haus akan ilmu pengetahuan ya, haus akan kemajuan ya. Beliau mungkin di masanya tidak ingin kalah ya masalah gender ya dengan laki-laki. Jadi beliau berjuang untuk memperjuangkan yaitu tadi emansipasi wanita ya. Betul. Derajat wanita supaya sama dengan laki-laki. Haknya pun sama, hak untuk belajar, hak untuk bekerja. Jadi memang dulu image-nya seorang wanita adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja di rumah, di dapur ya, masak, mendidik ngasuh anak, ngomong ya. Nah, dari beliau itu kita bisa mengambil inspirasi bahwa seorang wanita sebetulnya tidak hanya sosok seorang ibu rumah tangga. Iya. Tapi di samping seorang ibu rumah tangga juga bisa menjadi seorang wanita yang maju, yang bisa berkarir, yang yang sama derajatnya dengan laki-laki ya, tapi dengan catatan tidak lupa kodratnya sebagai ibu. Nah, ya itu yang paling penting ya. Karena kita kan seorang ibu punya adalah seorang istri, seorang ibu dari anak-anak. Jadi tanggung jawab di rumah tangga itu tetap harus nomor satu. Walaupun sesibuk apapun seorang wanita karir, jadi tetap harus yang diutamakan juga adalah keluarga. Iya, betul sekali. Jadi tidak hanya karena kita sudah bekerja kemudian kita meninggalkan tugas pokok utama kita sebagai seorang perempuan ya, Bu ya. Justru itu malah menjadi nilai plus ya, Bu. Bahwa perempuan bukan hanya tidak hanya mengurus rumah tangga, tapi ternyata dia juga bisa bekerja, berkarir seperti halnya laki-laki. Iya, betul. Justru malah laki-laki yang kadang bekerja saja tetapi tidak mengurus rumah tangga ya, Bu. Baik, Ibu. Nah, sekarang Bu, kira-kira bagaimana sih Bu peran seorang Kartini itu bisa menginspirasi Dr. Yani? Ya, jadi seorang Kartini kan orang yang ingin banyak menambah ilmu ya Mbak ya, ingin maju ya. Dari situ itu merupakan inspirasi bagi saya bahwa seorang wanita, seorang ibu juga harus banyak menambah ilmu. Iya, harus banyak membaca. Ya, kalau zaman sekarang mungkin enak ya, bisa browsing. Iya, saya literasinya banyak ya, Bu ya. Iya. Saya tuh malah terus terang sekarang itu lebih suka membaca browsing daripada digital, membaca. Ya? Iya, digital. Jadi koran segala itu saya lebih suka digital ya. Karena dengan HP itu jendela dunia seakan-akan ya sekarang bisa dibawa kemana saja, kita bisa mengakses kemana saja. Iya. Jadi ya tadi kembali ke tema. Jadi sosok Kartini ini benar-benar menginspirasi saya ya, seorang ibu yang harus maju, selain maju dalam karir,
tapi juga dalam keluarga. Jadi Iya, dua-duanya harus seimbang ya, harus Bu, ya? seimbang. Nah, kira-kira Dokter Yani, bagi perempuan yang memiliki cita-cita yang tinggi, pendidikan yang tinggi, menurut Dokter Yani, seberapa penting perempuan jika memiliki cita-cita atau pendidikan yang tinggi? Iya. Penting nggak sih sebenarnya itu semua? Ya itu menurut saya sangat penting sekali ya. Jadi kita kan ya itu tadi tidak harus merasa bahwa kita seorang wanita. Jadi nanti juga akhirnya hanya jadi menikah, jadi ibu rumah betul tangga sekali. gitu ya. Kadang mindsetnya sekarang seperti itu, nggak usah sekolah lah karena nanti ujung-ujungnya saya kerja di dapur, di rumah, Iya. seperti itu Dokter. Nah, iya itu. Jadi ya seharusnya kita tetap harus punya keyakinan, harus punya keinginan untuk maju, untuk menambah ilmu pengetahuan ya. Jadi dengan kita seorang wanita, kita selain nanti mengurus keluarga, tapi kita juga harus bekerja keras, baik bekerja keras dalam pendidikan, nanti kalau sudah lulus dalam bekerja. Nah, tapi memang karir itu tidak segalanya ya Mbak ya. Bagi saya karir, jabatan itu bukan segalanya. Itu merupakan jalan yang sudah diberikan oleh Allah ya menurut saya ya. Karena saya pun menjadi direktur ini juga sebetulnya tidak pernah terbayang dari saya Bukan sejak cita-citanya berarti dulu. ya Dokter ya? Sebetulnya bukan, cita-cita saya jadi dokter. Bonus berarti ini. Iya, cita-cita saya jadi dokter, tapi entah kenapa kok alurnya akhirnya saya kok ke jabatan struktural. Dokter kan jabatan fungsional. Iya, saya nggak tahu itu kok akhirnya ke jabatan struktural, akhirnya kok dari dinas kesehatan bisa berpindah ke rumah sakit jadi direktur itu juga tidak pernah terbayangkan oleh saya Mbak, apalagi di usia saya yang masih muda ini sepertinya ya. 20 berapa Ibu? Iya, jadi sebetulnya itu saya merasa saya belum waktunya itu ya, karena karir direktur kan sebetulnya itu sudah karir puncak ya. Nah, dengan usia saya yang sebetulnya belum ya cukup matang. Ya, jadi saya ambil hikmahnya saja ya. Ini mungkin sudah jalan yang diberikan Allah. Jadi saya harus berusaha sebaik-baiknya, belajar banyak. Nah, di sini pun saya harus belajar banyak jadi direktur untuk karir yang sekarang. Karena ya memang tantangan dan ilmunya cukup banyak, cukup baru untuk saya. Jadi ya bismillah saya menjalani, semoga bisa menjalani amanah ini dengan baik. Jadi meskipun kita sudah memiliki jabatan yang tinggi sekalipun, pendidikan yang tinggi dan tetap belajar tadi tidak pernah putus ya Bu ya? Iya, jadi tetap belajar berproses itu terus ya? Iya, terus sampai akhir hayat tetap harus belajar. Dulu saya juga berpikiran waktu kecil, nanti ini sekolah SD sekian, SMP 3 tahun, kok orang belajar terus ya, nanti kedokteran gitu. 6 tahun. Ternyata sampai bekerja pun itu kita masih terus belajar. Harus terus belajar, walaupun notabene tidak pendidikan formal. Nah, tapi justru di pendidikan manajemen ini yang harus banyak dipelajari. Sebenarnya itulah yang menjadi semangat Kartini ya Bu ya. Jadi tetap harus memperjuangkan apa yang dulu telah diperjuangkan Kartini, tapi dengan cara yang berbeda saat ini, yaitu dengan belajar terus. Nah, sepertinya menarik ini untuk mengulik kisah dari Dokter Yani. Bagaimana perjalanan beliau kira-kira mungkin dari kecil atau dari SMP sampai akhirnya sekarang duduk di jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Salatiga. Perempuan lagi, seorang direktur memimpin banyak bawahan istilahnya ya Bu ya. Dan seorang perempuan, kira-kira Ibu tolong diceritakan biar ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak yang mungkin memiliki cita-cita yang sama ini. Ya jadi saya dari awal mungkin ya, saya itu anak bungsu ya, dari 3 bersaudara. Ayah saya seorang TNI AU ya, sekarang sudah almarhum beliau. Ibu seorang ibu rumah tangga ya, karena istri angkatan itu biasanya berpindah-pindah, jadi ibu ibu tidak bisa bekerja formal, tapi informal ya tetap bekerja. Kemudian dari kecil saya berpindah-pindah. Ini mungkin bisa jadi sharing pengalaman juga untuk adik-adik ya, untuk yang menyaksikan. Karena orang tua saya angkatan, jadi baru kelas 6 sudah
harus Pindah lagi. pindah. Iya, jadi harus beradaptasi dengan teman baru, dengan Lingkungan lingkungan baru. baru. Ya itu suatu yang memang ternyata menempa saya gitu ya. Jadi secara moral, secara psikis saya sudah tertempa dari sejak kecil Iya. dengan dari orang tua yang memang seorang angkatan. Iya. Ya, kemudian saya SD itu berpindah-pindah. Dulu di Banjarmasin pernah saya 7 Oh, tahun. iya. Ya. Jadi saya itu lahir di Bogor, TK di Madiun. Oh, perjalanan ini. Iya, ini SD di Banjarmasin. Iya. Kemudian sudah mau lulus SD kelas 6 akhir harus pindah ke Jakarta mengikuti orang tua. Iya, iya. Ya, mungkin adik-adik bisa membayangkan di akhir-akhir sudah mau lulus SD masih harus pindah, harus menyesuaikan lagi di kehidupan kota di Iya, Jakarta betul. dari di Banjarmasin yang dulu itu masih daerah Pedesaan seperti itu ya. Tahun 87 itu kan Banjarmasin masih hutan Iya, itu. iya. Langsung ke kota, ke Jakarta. Nah, itu saya harus beradaptasi. Ya, ini dulu saya itu selalu ranking 1 waktu SD. Alhamdulillah, Masya Allah. Maaf ini tidak sombong, hanya Ini justru menceritakan memotivasi anak-anak juga, Ibu. adik-adik ya. Nah, begitu saya pindah ke kota, kan otomatis perlu adaptasi. Saya sudah tidak ranking 1 lagi. Harus adaptasi. Nah, di kelas 6 akhir-akhir itu ya alhamdulillah masih dapat 10 besar. Dan saya akhirnya bisa masuk SMP favorit. Nah, mulai dari SMP ini saya bisa lagi ranking 1 lagi. Iya. Kalau di zaman dulu itu ada juara umum apa-apa Iya, gitu. iya. Ya, jadi nah itu saya itu memang dari dulu tuh sukanya membaca. Oh, berarti hobinya Iya, membaca memang dari ya, Bu? kecil sudah suka baca koran. Oke. Dari SD SMP itu saya sudah suka baca koran. Oke, Iya, juga untuk yang informal itu saya juga bisa, saya atlet sepatu roda dulu. Oh, Iya, keren dulu. nih. Sekarang masih bisa ya, Bu? Kemarin saya coba masih bisa ternyata, tapi kemarin nyobanya di ice skating ternyata masih bisa. Iya, dulu sampai juara provinsi dulu waktu di Banjarmasin. Oh, iya, Ya, begitu iya. di Jakarta kan sudah saya tinggalkan sepatu roda. Ya, kemudian ya itu tadi terus SMA alhamdulillah saya bisa juara 1 terus juga dari kelas 1 sampai kelas 3, dan alhamdulillah saya pun akhirnya keterima di perguruan tinggi negeri tidak melalui jalur ujian. Oh, jalur undangan kalau mungkin zaman Iya, dulu ya, Bu kalau ya? dulu tuh Tanpa PMDK, tes ya? PMDK Oh, iya, iya, ya. iya. Iya, kalau sekarang apa ya? SNMPTN. Iya, Iya, SNMPTN. iya, jadi tanpa tes langsung saya diterima di Undip, Fakultas Kedokteran. Masya Allah, luar Iya. biasa sekali. Ya, alhamdulillah ya. Dan ini juga pengalaman tersendiri. Saya anak bungsu yang biasanya anak bungsu kan mindset ininya sudah memang anak manja gitu ya. Iya. Nah, saya tuh nggak pernah pergi dari rumah gitu. Nah, kemudian saya harus pergi jauh dari orang tua. Merantau? Ya, merantau. Orang tua saya di Jakarta, saya di Semarang sendirian. Dulu tuh awal-awal sempat stres juga gitu, Iya, karena iya. jauh dari orang tua, tapi yaitu kita kalau seperti ini ya ada hikmahnya. Dulu waktu kecil saya suka pindah-pindah jadi cepat beradaptasi. Ya, akhirnya beradaptasi, alhamdulillah bisa, dan alhamdulillah bisa menjalani fakultas kedokteran tepat 6 tahun selesai. Ya, setelah itu jadi dokter. Jadi dokter, kemudian dulu itu tidak bisa langsung masuk perguruan langsung PNS. Iya. Ya, jadi harus jadi pegawai tidak tetap. Oke. Iya, jadi dokter PTT pindah lagi. Iya, pindah lagi setelah lulus saya ke Jakarta. Oh, sempat dari Semarang kemudian ke Jakarta, sempat kerja di klinik-klinik. Oh iya. Kemudian keterima PTT, pindah lagi ke desa. Oh. Sebetulnya nggak desa banget sih ya kalau sekarang, di Kaliwungu, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Semarang. Oh iya. Ya, di daerah Susuan sana. Ya. Nah, itu di sana 3 tahun. Kemudian menikah, dan alhamdulillah habis PTT itu juga langsung keterima PNS. Oke. Iya, mungkin udah jalan Jalannya hidup ya. saya ya. Tapi tentunya itu tadi tidak mudah untuk mencapai target itu tadi Iya, ya, Bu ya. iya. Jadi semuanya tuh ada perjuangannya. Harus ada prosesnya, Iya. belajar itu tadi kuncinya. Iya. Nah, kemudian saya di puskesmas
ditempatkan di puskesmas jadi dokter fungsional. Iya. Entah kenapa tiba-tiba diangkat jadi struktural menjadi kepala puskesmas. Kemudian pindah ke dinas kesehatan, di manajemen dinas kesehatan dari kepala seksi, kepala bidang. Iya. Dan entah kenapa saya juga akhirnya pindah ke rumah sakit. Ya, karena kelihatannya waktu itu di rumah sakit itu kaderisasinya habis. Oh gitu. Iya, jadi yang senior untuk naik struktural itu sudah nggak ada Iya, gitu. akhirnya ada penarikan itu Iya, tadi ya, akhirnya Bu, ya. ada penarikan Oke. dari dinas kesehatan. Terus saya di rumah sakit sebagai kepala bidang, Iya. ya 1 tahun, kemudian jadi wakil direktur pelayanan. Itu buat- sudah di Salatiga ya, Bu ya? Iya, Oke. di RSUD Salatiga 2 tahun. Kemudian ya ini entah kenapa lagi ternyata ada perubahan struktur organisasi. Jadi seorang direktur itu harus eselon 2. Oke. Kalau dulu pejabat fungsional, sekarang eselon 2. Nah, untuk menjadi eselon 2 itu jadi tidak seperti misalnya yang lain hanya langsung promosi naik jabatan gitu. Nah, saya harus mengikuti tes Iya. seleksi untuk menjadi direktur. Iya. Nah, itu tesnya juga cukup lumayan adik-adik. Jadi untuk menjadi direktur ini saya tidak hanya membalikkan tangan gitu ya, semudah membalikkan Duduk tangan. kemudian langsung iya kamu diangkat jadi direktur. Iya, Seperti geser itu ya, Bu gitu. ya. Iya, dilantik langsung geser gitu. Harus ada seleksi. Ya, Iya. gimana kemarin tuh seleksinya juga ada seleksi untuk seperti psikotes gitu 3 Iya. hari, kemudian membuat esai, kemudian wawancara, di mana wawancaranya itu oleh 5 orang yang notabene Luar biasa. iya, Bapak Sekda, Bapak Asisten 2, tokoh masyarakat dan akademisi. Oke, Jadi Masya kayak Allah. seperti ikut tesis lagi. Tesis lagi. Oh iya, ketinggalan. Kemarin di sela-sela bekerja saya juga itu sekolah S2. Oh, Masya Allah. Iya, Jadi iya. tahun 2016 saya lulus. Jadi sambil bekerja saya juga Ambil sekolah magisternya ya. S2 ya. Nah, itu juga yang mungkin bisa menjadikan Inspirasi. seorang direktur ya. Iya. Ya, semoga bisa menjadi inspirasi buat adik-adik bahwa belajar terus. Pokoknya kuncinya jangan pernah patah semangat untuk belajar dan jangan pernah merasa lelah untuk belajar. Kadang Iya. seperti ini, Bu, anak-anak tuh, duh matematikanya susah, udah malas saya nggak mau belajar gitu. Jadi cepat menyerah pada soal-soal tertentu, pada permasalahan-permasalahan yang saat itu dihadapi. Padahal permasalahan di luar sana, ketika nanti kita sudah beranjak dewasa itu lebih banyak ya, Bu ya. Iya. Dan kita harus struggle, harus memang tadi kuat iya, untuk harus menjalaninya. kuat. Permasalahan lebih kompleks nanti. Betul sekali. Nah, terakhir nih, Bu Direktur, saya mohon mungkin ada pesan-pesan untuk anak-anak SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga nih. Iya, jadi untuk adik-adik, khususnya untuk SMP Muhammadiyah Kota Salatiga, jangan putus semangat, teruslah belajar, teruslah menimba ilmu, gantungkan cita-cita setinggi langit. Jangan digantung saja, tapi harus diraih. Betul sekali. Iya. Meraih dengan apa? Meraih dengan bekerja keras. Dan jangan lupa yang penting berdoa. Betul. Ya, intinya semua ini yang kita dapatkan kalau tidak diberikan oleh Allah SWT tidak akan bisa ada. Iya. Ya, itu semua sudah jalan dari Allah. Ya, intinya Iya. seperti itu. Adik-adik. Terima kasih Bu Direktur Dr. Yani Isyana atas waktunya. Ini semoga menjadi inspirasi untuk peserta didik SMP Muhammadiyah Plus Kota Salatiga yang hari ini memperingati Hari Kartini, bahwa perjuangan itu belum pernah berakhir dan tidak akan pernah berakhir sampai nanti akhir hayat. Kita akan terus dan tetap belajar. Oke, sampai jumpa di casting minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh.